Baik, disampaikan kepada seluruh tamu undangan untuk menonaktifkan nada dering telepon selama ujian promosi berlangsung. Baik, ujian promosi akan dimulai. Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudari Dira Nurmila Siliwadi dengan judul disertasi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas perawat yang memiliki izin praktik mandiri. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Iin Karita Sakarina SHMA sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus, di mana pada tanggal 16 Agustus 2023 seminar proposal, pada tanggal 30 Oktober 2024 seminar hasil penelitian, pada tanggal 15 Februari 2025 ujian disertasi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudari Dira Nurmila Siliwadi dibuka oleh Ketua Sidang. Sebelum saya membuka ujian promosi doktor pada hari ini secara resmi, saya akan bertanya dulu kepada Saudara Promovendus, apakah saudara telah siap secara fisik dan mental untuk mengikuti ujian promosi doktor pada siang hari ini? Insya Allah siap, Prof. Dipertegas lagi suaranya. Insya Allah siap, Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Rektor dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor Saudari Dira Nurmila Siliwadi saya nyatakan dibuka. Sebelum saya mempersilahkan promotor untuk memperkenalkan Promovendus, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tim promotor, penguji eksternal, serta penguji internal berturut-turut. Yang pertama, promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Abdul Razak SHMH. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Tata Negara. Berikutnya, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Amir Ilyas SHMH. Beliau pada siang hari ini bertindak sebagai kopromotor. Beliau juga diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Riset, Inovasi, dan Kerjasama serta alumni pada pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Dan juga beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unhas. Kemudian penguji eksternal ada yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa SH. Beliau SHMH, beliau adalah dekan pada Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali. Selamat datang, Prof. Terima kasih sudah berkenan hadir di tengah kesibukan Prof yang luar biasa.
karena tanpa kehadiran Prof sebagai penguji eksternal pada siang hari ini, ujian promosi tidak bisa terlaksana. Sekali lagi terima kasih Prof. Kemudian saya akan perkenalkan berturut-turut penguji internal atau penilai internal yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Slamet Sampurno SHMH DFM. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum Unhas. Kemudian yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Musakir SHM Hum. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Unhas. Kemudian yang berikutnya adalah yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Ma'asbah Magasing, SHMH. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Internasional. Kemudian yang terakhir adalah yang amat terpelajar Associate Profesor Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, SHMKN. Beliau saat ini juga diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ya, selanjutnya maka saya akan persilakan promotor untuk memperkenalkan Promovendus selama kurang lebih 5 menit. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Sidang Profesor Din. Saya singkat saja mempercepat ini membacakan biodata. Kebetulan juga yang ditulis biodatanya singkat. Jadi terima kasih Prof. Din. Nama Promovendus kita ini adalah Dira Nurmila Siliwadi MH. Tempat tanggal lahir Palopo 20 April 1994. Alamat Jalan Benteng Raya, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Riwayat pendidikan SD Unggulan 75, Surutanga Palopo 2000 sampai 2005. SMP Negeri 3 Palopo 2006 sampai 2008. SMA 3 Negeri Palopo 2009-2011. S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia Makassar 2011-2012. S2 Fakultas Hukum Universitas Makassar 2015-2017. Nama orang tua saya AKP Purnawirawan Siliwadi. Nama Ibu Hasra BA. Jumlah bersaudara 1 orang, anak sendiri, anak tunggal. Ada kakak, Prof. Oh, jumlah bersaudara 2 orang. Nama suami Muhammad Farur Razi SPMA. Nama anak Muhammad Dafa Al-Faruq. Pekerjaan PNS, pegawai negeri sipil, dosen Institut Agama Islam Negeri Palopo. Biasanya ditambah ada penama lain dan tulisan-tulisan lain ini karena cukup panjang, saya tidak bacakan karena memang tidak ditulis juga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof sebagai promotor sudah membacakan riwayat hidup dari Promovendus kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya saya persilakan Saudara Promovendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya tidak lebih dari 20 menit. Dimulai dari sekarang. Di depan saya, di jam di belakang Anda itu ada kan 1:30 ya, Prof. Iya. 14 ya, itu ada jam. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya untuk menyapa para promotor dan penguji eksternal serta penguji internal. Pertama-tama yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Razak SHMH selaku promotor, dan selanjutnya Bapak yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Amir Ilyas SHMH selaku promotor, dan Bapak Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumertayasa SH
MHM selaku penilai eksternal. Terima kasih banyak Prof telah menyempatkan hadir. Selanjutnya adalah Bapak yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Slamet Sampurno Suwondo SHMA DMM selaku tim penilai. Selanjutnya yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Musakir SHMH selaku tim penilai. Selanjutnya adalah yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Masbah Magasim SHMH. Selanjutnya adalah Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisa Putra SHMKN. Serta teman-teman yang sempat hadir, izinkan saya untuk memaparkan disertasi saya dengan berjudul Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas perawat yang memiliki izin praktik mandiri. Adapun latar belakang atau secara dasolen normatifnya yakni berdasarkan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya adalah pasal 263 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan tertentu dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki izin dalam bentuk surat izin praktik yang diterbitkan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Selanjutnya adalah pasal 260 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR yang diterbitkan oleh Konsil dan berlaku seumur hidup. Selanjutnya adalah pasal 1147 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara kesehatan terdiri atas upaya kesehatan seperti praktik mandiri perawat. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan menyatakan bahwa perawat yang boleh memberikan pelayanan praktik mandiri minimal berpendidikan profesi nurse atau sarjana keperawatan yang melanjutkan studi kualifikasi sebagai profesi perawat atau nurse. Adapun secara dasen atau empirisnya, fakta empirisnya yakni pekerjaan perawat yang semula vokasional digeser menjadi pekerjaan profesional. Oleh karena diberi kewenangan, maka perawat dapat digugat dan harus bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Selanjutnya adalah ketidaktersediaan dokter di daerah terpencil membuat pendelegasian tindakan medis dari dokter kepada perawat, akibatnya sudah tidak dapat lagi dipisahkan wilayah atau gray area mana saja yang patut dikerjakan oleh perawat dan wilayah yang dilarang. Selanjutnya adalah ditemukan perawat praktik mandiri tidak membawa surat tugas dalam kunjungan home care, hanya sifat saling percaya antara pasien dan perawat serta belum memiliki kecakapan dan kompetensi nurse dan hanya berpendidikan di diploma 3. Selanjutnya adalah kewajiban memperpanjang STR memerlukan 25 SKP atau satuan kredit profesi yang bisa diperoleh melalui kegiatan pelatihan dan seminar, namun terkadang pelatihan yang diberikan dalam waktu yang cukup singkat hingga belum memberikan pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni. Selanjutnya adalah fakta praktik perawat mandiri, masih ada yang memberikan obat dengan resep dokter yang seharusnya perawat hanya memberikan obat bebas dan obat bebas terbatas. Berdasarkan latar belakang dari disertasi ini, Provenda merumuskan masalah ada 3, yakni rumusan masalah pertama adalah apakah hakikat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas perawat yang memiliki izin praktik mandiri. Rumusan masalah kedua adalah bagaimanakah pelaksanaan pengawasan perawat yang memiliki izin praktik mandiri. Dan rumusan masalah ketiga adalah bagaimanakah model pengawasan yang ideal terhadap tugas perawat yang memiliki izin praktik mandiri. Selanjutnya tujuan penelitian ada 3, yakni menemukan hakikat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas perawat yang memiliki izin praktik mandiri. Tujuan penelitian yang kedua adalah menemukan pelaksanaan pengawasan perawat yang memiliki izin praktik mandiri serta menemukan model pengawasan yang ideal terhadap tugas perawat yang memiliki izin praktik mandiri. Adapun kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis. Kerangka teori yang Provenda gunakan adalah teori pengawasan, teori perizinan, teori kompetensi, teori kewenangan, dan teori perlindungan hukum. Berikut adalah bagan kerangka pikir dari 3 rumusan masalah terbagi lagi menjadi beberapa indikator-indikator yang akan saya bahas di hasil penelitian.
Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah mixed method, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun jenis dan sumber data, saya gunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum penunjang. Teknik pengumpulan bahan hukumnya yakni dengan cara studi pustaka serta analisis bahan hukumnya menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya adalah hasil penelitian yakni untuk rumusan masalah pertama, hakikat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas perawat yang memiliki izin praktik mandiri, yakni hakikat pengawasan tercipta kesejahteraan, pemerataan, non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, baik masyarakat dan perawat yang berkualitas dan produktif, memperkuat pelayanan kesehatan, bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, serta perlindungan hukum. Adapun bab dari bab 4 yakni melindungi hak masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat penerima jasa praktik perawat mandiri, serta pemenuhan standar kompetensi dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas perawat yang memiliki izin praktik mandiri. Selanjutnya adalah bab 5 yakni pelaksanaan pengawasan terhadap tugas perawat yang memiliki izin praktik mandiri, berupa pelaksanaan pengawasan yang dimaksud adalah merujuk pada aspek aturan, standar, dan kompetensi yang harus diikuti dan ditegakkan dalam praktik perawat mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya adalah bab 6, yakni tentang model pengawasan ideal terhadap tugas perawat yang memiliki izin praktik mandiri, yakni ada 4, pengawasan praktik mandiri perawat yang bersifat efektif, pengawasan praktik mandiri perawat yang bersifat efisien atau menerapkan tahapan pengawasan, yakni selanjutnya adalah pengawasan praktik mandiri atau perawat yang tepat sasaran, dan yang terakhir adalah pengawasan praktik mandiri perawat yang bersifat profesional. Adapun kesimpulan dari disertasi ini pertama adalah hakikat pengawasan untuk pemenuhan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika disiplin profesi perawat praktik mandiri, serta untuk memberikan akuntabilitas dan kelayakan penyelenggaraan kesehatan sehingga melindungi hak masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Kesimpulan kedua adalah pelaksanaan pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah pada praktik mandiri perawat dikeluarkan dalam bentuk perda masing-masing kota atau kabupaten. Kesimpulan yang ketiga adalah model pengawasan ideal pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas perawat praktik mandiri, yakni model pengawasan yang bersifat efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta model pengawasan pengembangan profesional dan berkelanjutan. Adapun saran dari disertasi ini yang pertama adalah diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan pengawasan secara konsisten pada pelaksanaan pelayanan kesehatan, khususnya praktik mandiri perawat, demi tegaknya perlindungan hak masyarakat dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan akses kebutuhan setiap orang terhadap sumber daya kesehatan, serta tercipta hubungan yang baik antar perawat dan pasien atau masyarakat. Saran yang kedua adalah diperlukan adanya peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota tentang pedoman teknis pengawasan pelaksanaan praktik mandiri perawat sebagai peraturan pelaksanaan dari Permenkes nomor 26 tahun 2019. Juga dibutuhkan pembaharuan peraturan Menteri Kesehatan tentang peraturan pelaksanaan tentang keperawatan karena aturan yang ada sekarang sudah tidak relevan dengan peraturan yang lebih tinggi, khususnya bab 3 tentang perizinan. Saran yang ketiga adalah diharapkan kepada pemerintah daerah untuk segera membentuk forum pengawasan yang keanggotaannya terdiri dari dinas-dinas terkait yang melibatkan organisasi dan masyarakat, serta melakukan fokus pengawasan pada layanan-layanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Demikian pemaparan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih, Promotengus. Luar biasa ya, waktu yang diberikan 20 menit, yang digunakan tidak kurang dari 10 menit. Dan karena itu mungkin bisa saya tambahkan kepada para penguji. Tentu tidak ya. Jadi tentu penguji tetap ya Prof, semua 5 menit waktunya, kecuali penguji eksternal. Ya, untuk selanjutnya maka saya persilahkan pertama promotor ya dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Amir Ilyas SH MH. Silakan Prof. Terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati, promotor, tim penguji, dan terkhusus Bapak Dekan dari Habib. Terima kasih, Prof. Saudari Dira Nurmila Siliwadi.
Selaku promotor terakhir almarhum Profesor Dr. Ansori, catatan beliau masih lengkap. Al-Fatihah buat beliau. Sebenarnya memang diarahkan ke eh, pengawasan. Kemarin saya mau arahkan sebenarnya ke case, tapi melihat eh, kemauan promotor cenderung ke pengawasan sehingga case kasus kita apa, kita pending dulu, walaupun sebenarnya banyak kasus perawat melakukan tindakan lagi ya, bukan lagi dia seperti praktek mandiri, tapi memang melakukan tindakan seolah-olah menjadi dokter. Itu yang saya mau elaborasi kemarin, tapi ternyata terlalu luas. Nanti jadi bingung, ditambah masuk lagi undang-undang yang baru yang lebih mensubordinatkan perawat. Dengan undang-undang yang baru ini, standar profesi yang dimiliki perawat sebenarnya sudah tidak ada lagi. Itu yang menurut saya yang penting. Tetapi timbul pertanyaan saya yang pertama sebelum kita masuk ke inti, bisakah saudara menjelaskan di daerah ini kan perawat kadang-kadang juga dianggap sebagai dukun. Kadang-kadang dia juga dianggap sebagai, kalau berhasil ya mungkin dianggap sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana kira-kira, ini kan juga beberapa perda yang tempat saya sampaikan, ada juga perda dukun. Jadi perda Sandro ini ada juga. Iya, ya jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya Anda membedakan siapa mengawasi siapa? Kalau seperti dukun ini, itu saya lihat beberapa perda banyak yang awasi. Di situ masih perawat, di situ masih dokter. Jadi apa kira-kira? Begitupun dengan perawat. Perawat juga, mungkin dukun juga itu yang tokoh masyarakat masuk di perda itu yang mengawasi. Jadi yang ingin coba Anda jelaskan ke kami ini, apa yang membedakan Sandro ini, dukun ini dengan posisi perawat yang ada di, kalau di rumah sakit kan jelas. Ini kalau dia di daerah yang membuat izin praktek, kan terkadang perawat ya ada izin prakteknya untuk mandiri. Begitupun juga dukun, tanpa diminta pun orang sudah tahu oh, itu dukunnya di sana. Coba jelaskan. Baik, Prof. Jadi yang saya tangkap berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu tugasnya adalah merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi upaya kesehatan, ya, yakni mungkin dengan menerapkan peraturan daerah. Nah, di perawat dan dukun adalah hal yang berbeda karena perawat menempuh suatu ujian kualifikasi pendidikan, ya, sedangkan kita tahu bahwa dukun hanya label cap dari masyarakat sebagai orang pintar. Demikian, Prof. Iya, saya kira cukup ya. Ada pembeda, satu berpendidikan, satu tidak. Iya. Itu yang Iya. saya mau Anda jawab bahwa artinya apa? Jangan percaya dukun. Iya. Siap. Mending ke perawat, itu kata kuncinya. Iya. Derajatnya perawat ini. Makanya yang kedua, ini kan perawat dengan dokter, perawat biasanya dianggap tidak ada lah. Bukan tidak ada ya, dianggap sebelah mata lah. Pertanyaannya adalah, kira-kira Anda memposisikan profesi perawat dengan dokter ini, dengan hubungan tidak terjadi subordinat, sama-sama profesi, sama-sama sebenarnya simbiosis mutualisme.
Dokter juga tidak bisa apa-apa kalau tidak ada perawat. Nah, begitupun juga perawat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita lihat ini sudah masuk di rumah sakit. Di rumah sakit itu perawatnya banyak kalau jaga malam. Dokternya malahan tidak ada. Kalaupun ada mungkin di rumah sakit besar, itu pun satu membawahi mungkin satu rumah sakit. Kalau perawatnya mungkin hampir setiap kamar dia ada perawat. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira menurut Anda dengan posisi seperti ini, siapakah yang dibutuhkan oleh pasien, perawat atau dokter? Baik, terima kasih pertanyaannya, Prof. Derajat daripada perawat dan dokter itu berdasarkan undang-undang yang ada sekarang itu sama derajatnya. Sedangkan kalau dokter diatur dalam para medis, ya berupa dokter dan dokter umum dan dokter gigi. Sedangkan kalau perawat, bidan dan lain sebagainya adalah tenaga kesehatan. Jadi untuk kesetaraan itu sama, Prof. Sedangkan yang kalau berbicara tentang siapa yang paling dibutuhkan, dokter atau perawat, saya kira semua lebih lebih sama-sama lebih dominan, Prof. Tidak ada yang istilah mendominasi daripada eh, perawat atau dokter tersebut karena memiliki kualifikasi dan pendidikan yang berbeda dan mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing. Mungkin Ya, kalau yang mendominasi tenaga kesehatan. yang banyak. Ya. Tentu kalau secara fungsional, ya dokter. Dokter. Gitu ya. Jadi dibedakan antara tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi, saya kira cukup. Terima kasih co-promotor yang saja Bapak Profesor Dr. Amir Ilyas SHM. Selanjutnya saya persilakan dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumirta Yasa. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Salam. Selamat siang untuk kita semua. Itu yang pertama, saya mengucapkan terima kasih diajak bergabung dalam sidang kita hari ini. Dr. Lanisa hari ini saya sebagai dekan, kemudian sebagai pemimpin sidang kemudian yang terhormat dan amat terpelajar adalah Pak Profesor Dr. Taufik Sakresina sebagai pengatur, Dr. Amir Ilyas SHM, yang terhormat dan amat terpelajar Uji kemudian ada dari Dr. Muhammad. Terima kasih. Berikutnya tentu selamat saya ucapkan kepada mungkin Nabila Siliwangi sudah berada di agenda terakhir dari proses menuju program doktor. Saya lanjut pada materi. Tadi sudah diberikan penjelasan ya akan bedanya antara perawat dan dokter konsentrasi medis. Nah, saya akan melihat dari sisi samping ya. Ternyata pada kenyataannya baik perawat atau dokter yang sudah punya izin untuk praktik mandiri itu sering pula menimbulkan masalah. Masalahnya yang pastilah kita lihat di rumah sakit yang administrasi, yang praktik, yang itu menyisakan bagaimana korban pasien itu kesulitan untuk memasalahkan ketika itu terjadi. Ya.
Promotenus, jadi saudara bilang, kira-kira apa kaitannya penyebab dari maladministrasi, kemudian berakhir dari malpraktik, yang menyebabkan, padahal itu kan sudah ada izin. Sudah ada izin, akan berbeda halnya ketika mereka itu tidak punya izin, sudah pastilah PMK ya. Nah, kalau ini dia sudah berizin, ternyata juga dalam perjalanannya ya menimbulkan masalah. Nah, kira-kira di mana? Di mana bedanya ketika masyarakat sebagai korban untuk bisa melakukan haknya di dalam sebagai warga negara menuntut tentang praktik-praktik. Jadi di mana sampai di mana maladministrasi, sampai di mana. Terima kasih Prof atas pertanyaannya, izin menjawab. Eh, Jika kita yang saya tangkap adalah perbedaan maladministrasi dan malpraktik. Jadi jika kita merujuk pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, jadi maladministrasi merupakan sebuah perilaku atau perbuatan melawan hukum melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi masyarakat atau orang perseorangan. Adapun contoh jika dibawa kepada praktik keperawatan, contohnya misalkan perawat yang membuka atau melakukan praktik keperawatan itu tanpa memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik yang sah dan masih berlaku. Selanjutnya adalah contoh selanjutnya adalah melakukan praktik atau tindakan keperawatan yang tidak sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah melakukan praktik dan tindakan keperawatan tanpa persetujuan atau biasa disebut dengan informed consent dari pasien dan atau keluarganya. Nah, untuk sedangkan malpraktik merupakan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan medis sehingga menimbulkan kerugian dari pasien. Nah, contoh dari malpraktik salah satunya adalah tenaga kesehatan mengabaikan pemberian perawatan medis yang dibutuhkan pasien dan biasanya juga perawat memberikan dosis obat yang salah sehingga membahayakan nyawa pasien. Demikian, Prof. Iya, tentu kedua dari istilah itu maladministrasi dan malpraktik itu ada kaitan ya. Ini salah contoh. Ini dilema juga jika pasien masuk sini, kemudian harus diambil tindakan segera, tetapi yang bertanggung jawab itu kan administrasi. Harus ada yang siapa penjamin dari pasien. Itu masalah juga. Itu kan mulai dari situ administrasi. Sehingga ambil atau tidak tindakan. Nah, sementara pasien ini sudah darurat. Disitulah yang menjadi dilema ketika berbicara perlindungan apa yang diberikan oleh medis. Contohnya dokter, ketika terjadi hal seperti itu keseimbangan ya itu hal-hal yang tadi saya lanjut pada apakah perawat atau dokter yang lebih dididikan oleh misal ya. Kalau dokter yang tidak spesialis juga hampir sama dengan perawat ya, jadi juga dia tetap di malam-malam sampai pagi. Kalau yang spesialis kelasnya tidak ada di situ. Kemudian kalau perawat dengan dukun, ini menarik dari tadi promotor. Kalau seorang perawat yang sudah senior ya di desa itu kan hampir melebihi dari kemampuan seorang dokter yang baru ya. Nah, disitulah kemudian hal-hal yang sudah biasa dianggap oleh masyarakat ya, perawat itu ya yang disebut dokter yang sudah punya kemampuan itu. Jadi setiap datang sehat kembali pulih kesehatannya, jadilah dia orang yang dicari ya. Kemudian sebagai masyarakat sekarang, sebagai masyarakat yang korban dari katakan seperti tadi ya, praktik yang menyalahi atau menyimpangi dari prinsip, di mana dasar hukum dari atau kita bicara legal standing dia bisa gugat. Apa alasannya? Kenapa masyarakat kalau diberlakukan seperti itu
Tidak harus diam, laporkan dia. Bahkan kalau itu bisa digugat, nah kira-kira kemana dia dan bagaimana proses itu. Yang kaitannya dengan ruang yang keputusan dari Oh, siap. izin itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Jika saya menangkap eh, pertanyaan Prof dari segi masyarakatnya, jika saya teringat bahwa ada teori sistem hukum, ya teori Friedman, Lawrence Friedman yang mengatur tentang substansi, struktur dan kultur. Jadi secara kultur, eh, masyarakat apa praktik perawat mandiri ini harus memperhatikan standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur, etika dan disiplin profesi. Sedangkan kalau secara substansi merujuk pada sistem eh, gagasan konseptual atau perlindungan hukum dari dan hak masyarakat. Selanjutnya adalah secara struktur. Pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi agar hak-hak masyarakat dalam hal ini hak pemerataan, hak perlindungan, dan hak ketertiban dan kepastian hukum yang dapat terlaksana apabila pemerintah daerah menerapkan pengawasan pada pelaksanaan praktik perawat mandiri. Demikian, Prof. Ya, bagus ya. Jadi untuk mendapatkan sebuah keseimbangan, itu ya kalau baca teori treatment itu memang cocok untuk dibuat model untuk kontrol ya. Bagaimana melihat pelayanan dari eh, pelaku atau dalam hal ini adalah praktik dari perawat, kemudian bagaimana lingkungannya, strukturnya, atasannya, ya. Kemudian masyarakatnya gimana supaya bisa satu kedudukan yang sama-sama maksimal, ya, memenuhi. Nah, kemudian eh, ini kan kaitannya dengan izin, ya, izin seorang perawat yang buka praktik mandiri itu bisa dimasalahkan dengan melakukan gugatan terhadap izin itu di peradilan besar. Ya. Nah, izin itu bisa diperbalikkan. Jadi misalnya si A punya izin praktik, kemudian dia gantikan dengan orang lain, misalnya katakan dia sudah apa tidak bisa di situ ya untuk jaga namanya, tetap aja izinnya, tapi diganti orang substitusi ke situ. Bisa nggak hal itu dilakukan? Baik, izin menjawab, Prof. Yang Prof maksud mungkin surat izin praktik perawat atau SIP itu tidak bisa dipindah tangankan karena SIP itu bersifat individual, konkret dan final. Yang dimaksud bersifat individual itu adalah misalkan dia dari identitas pribadi dan profesionalnya serta terdapat tempat praktik yang spesifik. Sedangkan kalau konkret yakni mengatur tentang hal spesifik dan nyata. Ya, ada lokasi praktiknya. Selanjutnya kalau bersifat final, surat izinnya itu bersifat keputusan akhir dan masa berlakunya selama 5 tahun dan apabila melanggar bisa dicabut, Prof. Demikian. Ya, ya, bagus ya. Dia sudah tahu eh, apa kemanfaatan sebuah izin. Ya, eh, masih boleh Ibu Ketua, masih boleh lagi satu saja. Maunya lagi 5, lagi 1 aja. Ya, Ya, Prof. ya biar nggak rugi datangnya. Ya, Ya, Bu Ketua. Lagi 1 ya. Eh, dari tulisan yang PAL itu ya. Jadi kira-kira format apa yang seharusnya dilakukan ke depan untuk mencari atau menemukan bahwa eh, perawat yang izin praktik mandiri itu harus baik, efisien, efektif, ya, dalam apa pelayanan kesehatan kaitannya dengan pencegahan penyakit. Kira-kira yang bagaimana itu? Silakan. izin menjawab, Prof.
Jadi eh, pengawasan yang saya paparkan adalah ada 4, yakni perawat yang pengawasan perawat yang bersifat efektif, efisien, tepat sasaran, dan bersifat profesional, serta yang terakhir ini merupakan bisa disebut eh, novelty atau pembaruan daripada model pengawasan, yakni eh, pengembangan secara lanjut, pengawasan secara lanjut, Prof. eh, serta model pengawasan pengembangan profesional dan berkelanjutan, Prof. Begitu, Prof. Ya, yang lagi satu tadi saya dalam bahasan di depan itu bahwa dimungkinkan untuk dibentuk model asosiasi pengawas profesi ya. Misalnya seorang notaris ya, itu ada organisasi untuk melakukan pengawasan, maka AN, NPD, NPWIL ya. Hmm. Apakah di perawat itu memungkinkan seperti itu sehingga bisa lebih cepat untuk kontrolnya itu. Jadi tidak dibiarkan sudah ada masalah baru dilakukan apa gugatan. Ya, Ya, Prof. ya baik. Eh, eh, bagus. Terima kasih. Persilakan, Bu Ketua. Terima kasih banyak. Selamat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumartaya SHM. Untungnya penguji eksternal hanya minta satu tambahan pertanyaan ya. Biar Prof. Beliau masih mau menyelesaikan. Terima kasih Prof. Sekali lagi. Sebelum saya persilahkan kepada para penilai internal secara berturut-turut akan saya undang. Sekali lagi izin saya mengingatkan waktu yang diberikan untuk penilai internal memang hanya 5 menit, Prof. Mohon menyesuaikan dengan pertanyaannya. Selanjutnya saya undang dengan yang pertama yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Slamet Sampurno SH MHD. Silakan dan hormat, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang Ibu Profesor Dr. Iin Karlina selaku beliau juga selaku Wakil Dekan 2 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang saya hormati para Dewan Penguji, tim promotor dan co-promotor, dan terkhusus penguji eksternal Dekan Fakultas Hukum Hidayana. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak penguji eksternal. Beliau hadir di tengah kesibukan beliau untuk melengkapi syarat terlaksananya ujian promosi. Saudara Profendus Birah Nurmila Iliwadi. Siapa? Saudara perawat? Bukan, Prof. Bukan ya? Karena di sini saya lihat dosen. Iya, Prof. Makanya saya tanya, dosen merangkap perawat atau bagaimana? Baik, judul saudara pengawasan terhadap pelaksanaan tugas perawat yang memiliki izin praktek mandiri. Tadi saya sempat mendengar penguji eksternal menanyakan bahwa bagaimana kalau terjadi gugatan. Ya, saudara harus menjelaskan mungkin proses hubungan hukum itu antara perawat, pasien, dokter, atau rumah sakit. Ya. Paham hubungan hukum? Ada saudara tulis di sini. Jadi hubungan hukum itu berawal dari hukum perdata. Ya, hubungan hukum itu perawat pasien ya. Karena apa? Tahu ya? Maksudnya ada yang saudara tulis. Saya hanya mengulang aja. Sehingga jika hubungan hukum itu terjadi, maka timbullah yang namanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Ya. Dan jika salah satu pihak merasa dirugikan dari hak dan kewajiban itu, maka disitulah timbul sengketa. Ya. Nah, itu tadi mungkin yang ditanyakan seperti itu sehingga harus dijelaskan tuntas juga. Saya appreciate dengan apa yang saudara tulis. Cuman karena memang apa namanya
dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru, itu mengakomodir semua berapa aturan perundang-undangan itu dihapus. Dimasukkan ke dalam, salah satunya, Tapi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang perawatan. jadi sudah dihapus ya. Iya, Prof. Yang saya tanyakan, bentuk pengawasan yang saudara minta tadi, yang diperdakan di saran, itu merujuk kemana ya? Peraturan daerah. Merujuk kemana, kan harus ada rujukannya. Ya. Kalau pengawasannya bagaimana di dalam Undang-Undang Kesehatan yang sekarang? Kalau dalam Undang-Undang Kesehatan yang sekarang, Prof, itu diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan, yang mana menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu merencanakan, mengatur, membina dan mengawasi dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Prof. Itu diatur Secara umum ya. secara umum, Prof. Lalu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 28 tentang pedoman dari undang-undang tersebut, yang tadi saya paparkan juga pasal 1124 di latar belakang tentang pengawasan juga, Prof. Oke, baik. Cuman hasil dari pengawasan itu, bentuk sanksinya belum jelas. Apa sanksi dari pengawasan itu? Ya, Belum jelas juga. belum ada sanksinya ya. Belum ada sanksi. Belum ada sanksi. Hanya diatur bahwa sanksi teguran lisan jika melanggar serta Oh, cabut. berarti ada sanksinya. Iya, Prof. Tapi itu sanksi secara umum, Secara khusus umum. ke perawat belum. Belum ada, Prof. Belum ada karena kode etiknya terhapus karena dia masuk di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru. Oke. Jadi saya cuma minta bahwa dipertegas aja nanti misalnya bentuk pengawasannya seperti apa yang akan saudara lakukan, karena tidak nampak juga di saran saudara. Saya, Prof. Untuk Ini bukan apa namanya, cuman bantu masukan aja ya. Itu satu, dan yang kedua mungkin harus juga menjelaskan bahwa batasan-batasan praktek mandiri dari perawat ini, kan? ada saya tulis, Prof, di dalam batasan perawat praktik mandiri, perbedaannya dengan perawat yang bekerja di rumah sakit dengan perawat Karena yang tadi buka praktik. Profesor Dr. Amir banyak memang begitu ya, perawat sudah menjadi tidak menjadi rahasia umum. Kalau di daerah-daerah terpencil dia merangkap menjadi dokter, dia merangkap menjadi bidan, ya kan? Padahal bidan perawat beda. Kalau perawat lebih umum, ya lebih banyak bidang-bidang pekerjaan yang bisa dilakukan, sedangkan bidan hanya khusus untuk orang yang melahirkan, untuk melahirkan. Ya, jadi saya minta itu, dan apa namanya, untuk novelty-nya, saya juga terakhir mungkin novelty yang saudara Profendes temukan dari hasil penelitian. Saya persilakan. Baik, dari novelty yang bisa saya paparkan, yakni akan dibentuk saran sebagai novelty dari disertasi saya, yakni diharapkan kepada pemerintah daerah untuk segera membentuk forum-forum pengawasan. Jadi dari dinas-dinas kesehatan, dinas-dinas terkait yang ada, dan di sub-unit dinas kesehatan ini bisa terbentuk untuk laporan dari masyarakat. Pelaporan dari masyarakat bisa langsung masuk di dinas kesehatan, Prof. Jadi langsung kalau ada kesalahan atau malpraktik atau maladministrasi bisa langsung ke dinas kesehatan, salah satunya novelty-nya, Prof.
bentuk unit dari Dinas Kesehatan untuk pelaporan, Prof, sistem pelaporan. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Slamet Sampurna HMA. Sebelum saya lanjut kepada penilai selanjutnya berikutnya, saya ingin tanya dulu kepada Prof. Venus, apakah saudara ingin minum dulu? Boleh izin, Prof. Dulu ya. Ya, Terima kasih, Prof. ya. Saya tadi silakan, saya lihat sudah mulai turun ya, tapi mudah-mudahan naik lagi kembali. Ya, semangat Prof. Venus. Dan tadi ada beberapa masukan nanti untuk dicatat ya, memperkaya atau melengkapi disertasi saudara nanti. Selanjutnya saya persilakan dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Musakir SH MHum. Silakan. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan sidang promosi Profesor Iin yang sehari-harinya memperoleh tugas tambahan sebagai wakil dekan 2. Tim promotor dan kopromotor yang saya hormati, tim penilai yang saya hormati, saya banggakan, wabil khusus penilai eksternal Bapak Profesor Dr. Prof. Arya Sumertayasa SHMHum, yang juga sehari-harinya beliau mendapat tugas tambahan sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan masih muda. Selamat datang, Prof. Kehadiran Prof sebagai penguji eksternal bukan sebagai pelengkap tetapi sebagai syarat utama. Tidak bisa dilaksanakan ujian ini karena penguji eksternal tidak ada. Saya tadinya yang mau minta Prof. Venus ini untuk minum, tapi sudah dahulu oleh Prof. Iin. Karena saya lihat dari tadi bukan sedikit tegang, tapi sangat tegang. Iya, Prof. Dan mudah-mudahan ketegangannya itu bukan karena menunggu pertanyaan dari saya. Saya memberikan apresiasi. Anda sudah bisa berdiri di hadapan yang terhormat ini guna memperoleh gelar doktor dalam bidang ini. Karena Anda sudah bisa membuat disertasi hukum dengan latar belakang S1 bukan hukum, latar belakang S2 bukan hukum. Ya, itu. Jadi itu salah satu kelebihan yang kita harus apresiasi. Ya. Saudara Provendus dan bukan Provenda. Ya, Prof. Perlu saya luruskan. Karena tidak dalam kamus Provenda. Ya, Prof. Yang ada adalah Provendus. Artinya calon doktor. Sama dengan doktorandus. Tidak ada doktoranda. Karena arti doktorandus itu adalah calon doktor. Jadi kalau doktoranda, calon dokter. Ini perlu saya luruskan ya, dari tadi Provendus menyampaikan bahwa menurut Provenda Ya, Prof. ada 2 pertanyaan saya, ringan-ringan saja. Ya, karena saya sudah pernah memberikan banyak pertanyaan dan semua berat-berat pada saat ujian itu. Dan pertanyaan saya ini adalah pertanyaan yang sudah pernah saya tanyakan pada saat ujian itu. Kenapa perlu saya tanyakan? Agar hadirin perlu mendengar apa isi dari jawaban Prof. Yang pertama,
Salah satu model pengawasan yang Prof. Pendus jadikan novelty dalam disertasinya, yaitu pengawasan tepat sasaran. Betul? Iya, Prof. Oke, kita mau mendengar yang mana itu pengawasan tepat sasaran. Silakan. Saya menjawab Prof. Jadi salah satu novel ini pengawasan praktik mandiri perawat yang tepat sasaran. Artinya adalah melakukan pengawasan pelaksanaan praktik mandiri pada layanan-layanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, seperti layanan home care dan layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil. Demikian, Prof. Pertanyaan kedua. Anda juga meneliti bagaimana praktik pengawasan yang dilakukan bagi perawat yang memiliki izin praktik mandiri dengan berbagai komponen-komponen atau elemen-elemen yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pengawasan. Misalnya ada standar pelayanan dan seterusnya, ada SOP dan seterusnya. Pertanyaan saya, apa sih hakikat pengawasan terhadap perawat yang melakukan praktik itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Jadi hakikat pengawasan terhadap praktik perawat mandiri ini eh, supaya tercipta kesejahteraan, pemerataan, non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, baik masyarakat dan perawat yang berkualitas dan produktif, serta memperkuat pelayanan kesehatan. Kenapa terlalu panjang? Intinya, Prof, adalah hakikatnya yakni memanusiakan manusia, perawat dan masyarakat itu bersinergi dan memiliki hubungan yang baik, Prof. Ya, jawabannya benar tapi belum tepat. Yang tepat adalah yang ada disimpulkan pada kesimpulan pertama, yaitu untuk melindungi hak masyarakat terhadap kemungkinan, lanjutkan. Terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi Nah, kesehatan. itulah hakikatnya pengawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Musafir Hitung ya. Prof. Pendus bisa lanjutkan jawabannya, kalau tidak masih tambah panjang pertanyaannya. Ya, terima kasih Prof. Dan selanjutnya saya persilakan dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Masba Magasi SHMH. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati amat terpelajar Ibu Profesor Iun Sakarita. Yang saya hormati Bapak penguji eksternal. Yang saya hormati Bapak promotor dan co-promotor, Bapak penguji internal, yang amat terpelajar, serta Ibu dan Bapak sekalian hadirin yang hadir pada acara promosi ini, serta saudari Prof. Pendus ya. Sehat ya? Insyaallah, Prof. Ya. Ya, saya juga ingin ada pertanyaan, sisa pertanyaan ya, karena ini dari tadi Anda sudah ditanya terus ya. Ya, ya karena ini adalah ujian disertasi, maka saya juga akan mengajukan pertanyaan. Ya, Saudara Prof. Pendus, perawat ya, kalau kita bicara mengenai perawat, ya, perawat itu profesi apa bukan? Profesi, Prof. Profesi, ya. Adakah suatu syarat, ya, sesuatu itu apakah ada suatu syarat yang harus dipenuhi untuk meraih suatu profesi? Ada, Prof. Ada. Ada beberapa, Prof. Ya. Nah, misalnya profesi keperawat, ya. Berarti tidak ada bedanya dengan profesi-profesi lain, ya. Artinya masing-masing punya
ya punya ya kalau saya katakan bahwa punya kode etik profesi gitu kan. Gitu. Nah, kenapa penting? Ya, saya kemukakan dulu bahwa di dalam masyarakat kita, saya kira kita sepakat bahwa hukum itu saja kan tidak cukup, aturan itu saja kan tidak cukup. Makanya perlu etika, moral, gitu ya, dan bahkan ya bahkan agama ya. Nah, di dalam kesimpulan pertama ini, di bagian kesimpulan itu, Anda akan ada menyebutkan beberapa standar ya, termasuk standar pelayanan, prosedur operasional, dan etika, serta disiplin profesi. Ya kan? Gitu. Nah, kalau Anda mengatakan tadi bahwa profesi perawat itu ya diintegrasikan ke dalam undang-undang kesehatan yang baru, gitu, gitu ya. Nah, justru saya melihat bahwa untuk ke depan begitu pentingnya ya, begitu pentingnya etika dan kode etik profesi ya, terutama untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas dari para perawat itu ya. Artinya apa? Seperti halnya misalnya dalam dunia kedokteran gitu ya. Ketika seorang dokter melakukan suatu kealpaan atau malpraktek, ya, itu kan ada dua di situ. Ada kode etik, ada unsur pidana ya, kalau dia terlibat di situ. Ya. Nah, saya tadi tertarik bahwa ada pertanyaan bahwa di mana dibawa masalah ini seandainya ada pelanggaran. Walaupun ini kan sifatnya mungkin kasuistis ya, mungkin saya belum tahu apakah pelanggarannya itu di bidang etis, etika, pelanggaran etika, atau di bidang kejahatan atau yang mengarah kepada crimes atau kejahatan. Ya. Nah, kira-kira ada nggak tanggapan Anda, Pak Profesor, atas apa yang saya kemukakan tadi ini? Baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang saya tangkap dari awal bahwa perawat berupa profesi di mana perawat harus profesi itu ada beberapa syaratnya termasuk ya, kode etik, memiliki kompetensi, juga memiliki etika, lalu memiliki tempat praktik, STR, SIP dan sebagainya. Dan adapun jika melanggar, maksudnya Prof, Ya, melakukan jika terjadi suatu pelanggaran, kan kita belum tahu karena belum ada case-nya ya. Misalnya apakah masuk dalam ranah etika, pelanggaran etika, atau menjurus kepada suatu pelanggaran hukum misalnya. yang siap. Jadi menurut saya Prof, kalau terjadi sebuah pelanggaran, baik kalau di secara pidana mungkin bisa dilaporkan langsung kepada pihak yang berwajib. Lalu kalau dia masih melalui kasus, siapa yang mengeluarkan memberikan izin, maka yang misalkan kayak dinas kesehatan, masyarakat bisa melapor ke dinas kesehatan tersebut, Prof. Karena yang memberikan surat izin adalah dinas kesehatan, jadi bisa dilakukan laporan ke dinas kesehatan, Prof. Terakhir ya, ini mengenai model ya. Anda bicara mengenai model ya. Tentu ya. Kira-kira di dalam kesimpulan Anda ini bahwa model yang Anda tawarkan ya, tentu bukan hanya untuk berlaku di Palopo ya. Iya, Prof. Tentu diharapkan akan misalnya juga di daerah-daerah lain ya, terutama misalnya di Sulawesi Selatan. Dan tentu saya juga sependapat bahwa model yang seperti ini memang terutama untuk ini dalam tanda kutip ya, artinya bukan semata-mata untuk di perkotaan. Nah, kalau di perkotaan itu kan mungkin masalahnya mungkin sudah sangat kompleks, tapi misalnya di wilayah-wilayah tertentu yang masih katakanlah misalnya masih terbatas dalam infrastruktur apa dan sebagainya, sehingga diperlukan apa yang Anda usulkan ini. Kira-kira sependapat tadi. Ya, saya sependapat Prof, berdasarkan data dan
berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan dengan merujuk pada artikel-artikel dan tulisan-tulisan yang ada bahwa memang tulisan ini bukan hanya untuk khusus Kota Palopo, eh, diharapkan untuk menjadi role model pada pengawasan untuk seluruh wilayah Indonesia, Prof. Oke, karena Anda sudah sependapat dengan saya kira saya akhiri ya. Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang. Terima kasih, Prof. Terima kasih yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Mazda Magasin FKMH. Ya, untungnya saudara sependapat. Ya, untuk selanjutnya masih harus tetap berdiri tegak ya, Promovendus, karena masih ada satu lagi penilai internal sebelum kita masuk ke giliran promotor. Untuk itu saya persilakan dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Associate Profesor Dr. Muhammad Ilham Arifaputra, SHMPN. Silakan. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. In Karita Sakarina SMA selaku pimpinan sidang promosi doktor pada siang hari ini. Yang saya hormati promotor, kopromotor, serta penguji internal, serta yang saya hormati pula penguji eksternal, Prof. Arya, selamat datang di Makassar, Prof. Yang saya hormati pula Promovendus Pirah Nur Mila Siliwadi. Mudah-mudahan masih kuat ya. Siap, Ya. Prof. Siap. Lama berdiri gitu ya. Biasanya dicampur ketegangan, misalnya loyo ya. Nanti selesai ini mungkin langsung banyak istirahat gitu ya. Iya, Prof. Iya, saya memiliki sebenarnya 11 pertanyaan. Tetapi karena dibatasi oleh waktu sehingga ya saya catat 7 pertanyaan di laptop, 4 pertanyaan sementara berjalan ya. Karena dibatasi waktu maka saya cuma mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin 2. Ya, yang pertama mungkin adalah bagaimana Promovendus menilai kecukupan regulasi, ini kan sudah ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ya, yang menjadi Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan, termasuk mengenai perawatan. Bagaimana Promovendus menilai kecukupan regulasi terkait mengenai pengawasan maupun izin terkait perawat mandiri ini? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Promovendus tentang kecukupan regulasi yang dibahas, saya kira ini sudah mengcover daripada undang-undang yang diterbitkan, undang-undang yang menjadi omnibus law, tetapi dalam hal teknis pelayanan, teknis daripada pedoman peraturan tentang perawat praktik mandiri ini yang masih perlu untuk dibuat lagi. Jadi perlu ada penerjemahan lebih lanjut lagi dari undang-undang itu ya. Ya baik. Itulah yang menjadi poin dari novelty yang Anda tuangkan dalam disertasi. Mungkin seperti itu ya. Baik. Kalau kita lihat dari novelty yang Promovendus punya, yang Anda tuliskan dalam disertasi, ini menunjukkan seolah-olah ada 2 pengawasan. Pengawasan dari pemerintah dan pengawasan dari profesi itu sendiri. Nah, apakah ini tidak tumpang tindih? Bagaimana menurut Promovendus? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Secara regulasi ini sudah tidak tumpang tindih karena secara aturan organisasi profesi yang untuk perawat adalah PPNI. Jadi istilahnya tanda kutip sudah dicabut kemungkinan hak dan wewenangnya dan tidak diberikan lagi untuk memberikan rekomendasi kepada perawat. Di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru ini, organisasi profesi itu dijadikan sebagai mitra untuk melakukan pengawasan. Kalau kita bandingkan dengan notaris misalnya ya, notaris ini kan dilihat dari komposisi pengawasnya, itu ada profesi, ada akademisi, dan ada praktisi. Nah, kenapa
Promovendus tidak berpikir untuk apa lagi namanya, mengambil konsep misalnya dari situ, nah, untuk kemudian diterjemahkan dalam pengawasan terhadap perawat yang berpraktik mandiri ini. Ini hanya saran saja ke depannya untuk Promovendus. Mungkin dari saya sekian, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter, Pak Putra. Saya juga sudah kaget ya, jadi bukan hanya Promovendus yang kaget, saya juga kaget kalau betul-betul digunakan 11 pertanyaan, ditanyakan semua 33 menit waktunya untuk Pak Dokter Putra sendiri. Terima kasih hanya menggunakan beberapa menit. Ya, untuk selanjutnya maka saya persilakan dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Razak SHMH. Beliau juga pada hari ini atau siang ini bertindak sebagai promotor, sengaja ditempatkan paling urutan terakhir dalam para penilai dan penguji karena untuk sekaligus juga merangkum dari dan juga memberikan ringkasan dari semua masukan-masukan ataupun pertanyaan yang telah diajukan oleh para penilai. Silakan dengan hormat, Prof. Terima kasih Ketua Sidang, Dewan Penguji yang saya hormati hadir, Saudari siapa Dira, ini panjang sekali nama Dira Nurmila Siliwari. Pertama-tama tentu minta kepada Saudara Arya selaku Promovendus memperhatikan segala apa itu kritikan-kritikan dan juga banyak sarannya Dewan Penguji untuk melengkapi kerja-kerja pembimbing karena kami tidak bisa lakukan semua ya. Jadi saya ini tadi sudah dibukakan Prof. Amir mewarisi saja dari Prof. Ansari ya, almarhum yang banyak membimbing saudara. Saya dulu promotor bersama. Sehingga demikian sekali lagi banyak sekali masukan-masukan, temuan-temuan dari Dewan Penguji yang ini semua memperkaya nanti disertasi saudara. Terutama sekali apa yang dikemukakan oleh penguji eksternal Profesor Arya yang saya hormati selaku penguji eksternal tadi banyak menyinggung tentang apa sisi-sisi administratif dari perizinan ini ya. Beliau ini ahli hukum administrasi, jadi tadi banyak disoroti, tetapi saya melihat saudara belum menjangkau penuh apa yang dia inginkan beliau. Ya, itu nanti tapi lagi ya. Begitu juga penguji-penguji lainnya, yang mana kalau saya bisa simpulkan, mohon maaf kalau salah seperti yang dikemukakan oleh Ketua tadi bahwa saya akan menyimpulkan mungkin sulit saya rangkul semua apa yang dikemukakan oleh penguji yang terhormat, tetapi paling tidak ada dua hal yang mungkin kita perlu pertegas kembali tulisan ini dari dua aspek yang inti ya, dan tadi itu banyak disinggung mengenai perizinan. Itu izin itu seperti judul saudara itu ya, berkalian dan masalah perizinan. Izin itu tujuannya apa? Ya, itu pengawasan dan pengendalian. Ya, jadi kenapa perlu ada izin? Karena supaya jangan ini pemegang izin menggunakan izinnya. Harus ada pengawasan, harus pengendalian. Tadi banyak dikemukakan bahwa dalam rangka pengendalian itu ya dibutuhkan adanya perlindungan hukum, bukan saja kepada masyarakat, tapi juga kepada pemegang izin supaya ada kepastian ya, sehingga dengan demikian dari kerja-kerja pengawasan, kerja-kerja pengendalian itu semestinya sanksi yang bermainnya kalau ada kekurangan dan pasti gunanya izin itu kan untuk mendeteksi apakah kerja-kerja pemegang izin ini sudah sesuai atau tidak. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, sanksi harus berjalan ya. Di bidang perizinan itu memang yang utama sanksi administratif, tetapi tidak tertutup kemungkinan sanksi-sanksi perdata tadi dikarenakan ada kemungkinan ganti rugi pemegang izin perawat itu bisa. Ya, semua profesi di gadang-gadang itu untuk penjatuhan sanksi perdata ganti rugi. Sanksi pidana tadi dikatakan
tidak tertutup kemungkinan ada mal praktek. Ya, tidak mungkin ada kesengajaan, ya, tetapi yang namanya ada kelalaian itu pasti. Ya, tidak ada dokter, tidak ada perawat, ini profesi mulia ini. Mau melihat pasien itu sembuh, tidak mau melihat pasien itu mati, ya. Tetapi ada namanya kelalaian, itu tetap harus dipertanggungjawabkan. Di dunia kedokteran kita harus tenang, ada pertanggungjawaban dana yang terlebih-lebih lagi sanksi-sanksi administratif bagi pemegang izin ini sampai tadi itu apa itu dicabut izinnya, cabut izinnya. Peradilan tata usaha negara tadi di sini ya, kalau memang serius ya, kalau pemerintah tidak mau cabut sendiri ya bisa digugat pada peradilan tata usaha negara. Sehingga demikian apa itu harapan kita pemahaman izin saudara itu jauh lebih komprehensif lagi ya di bidang apa, di bidang keperawatan. Yang kedua, di bidang banyak disoroti tadi mengenai profesi. Ya. Perawat ini profesi tadi sudah lagi profesi mulia. Ya. Sama dengan dokter. Tadi Anda katakan sudah sederajat. Perawat. Bisa ada yang lebih utama dan mana yang di bawah. Tidak. Semua profesi itu diikat oleh dua instrumen. Ada namanya constitutional law-nya, ada constitutional etiknya, ya. Ini yang berkaitan dengan apa itu moral, susila, bahkan tadi permasalahan menyebutkan itu agama, ya. Kita harus bertanggungjawabkan ini. Ya, bukan saja di dunia tapi profesi itu dipertanggungjawabkan dengan ya sampai terakhir dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, ya, kita berharap, saya senang sebetulnya tadi saudara mengungkapkan ada novel T-nya, tetapi dipermuncul lagi oleh Dewan Penguji bahwa seharusnya Anda lebih tegas, ya, sama dengan notaris. Notaris ada majelis pengawas notaris, ya, itu pemerintah ada undang-undang jabatan notaris, ada majelis kehormatan notaris. Itu dari kata notaris sendiri ya yang banyak bermain di situ. Nah, majelis kehormatan notaris inilah yang bergerak di bidang constitutional ethic atau constitutional morality dan mungkin berkaitan dengan masalah kehidupan kesusilaan juga harus dijalankan. Oleh sebab itu dua hal ini saya minta Anda dalami terus terkait ini pemahaman saudara tentang profesi keperawatan dan pemahaman saudara tentang perizinan di bidang keperawatan, ya. Dengan demikian kita berharap ya ada masukan Dewan Penguji selaku pembimbing saya dengan Prof. Amir nanti kita lihat lagi apa yang perlu disempurnakan. Di bidang perizinan sedikit lagi, di pemerintahan daerah supaya jangan salah menulis nanti, ya. Di pemerintahan daerah itu memang kita kenal ada apa namanya kewenangannya absolut, ada yang bersifat konkuren. Yang absolut itu kewenangan pemerintah pusat, ya, urusan absolut dan urusan konkuren. Yang konkuren ini yang di daerah hati-hati, ya, hati-hati. Konkuren itu dikerja bersama antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini nanti Anda sudah telusuri perizinan di bidang dan pengawasan kepada perawat ini, apakah urusan konkuren? Ada PP yang mengatur itu lampiran undang-undang yang kewenangan di bidang perizinan. Izin rumah sakit A itu kewenangan pusat, apa namanya itu? Tipe A, tipe B kewenangan pemerintah provinsi, tipe C kabupaten kota. Jadi semua bermain di bidang perizinan, khususnya menyangkut tentang bagian rumah sakit. Jadi kalau saya juga itu dengan demikian tidak salah arti. Kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat terpelajar, promotor, Profesor Dr. Abdul Razak SHMH, dan dengan berakhirnya Pak Razak memberikan semua rangkuman dari semua pertanyaan yang diajukan. Uji, maka berakhir pula seluruh rangkaian sesi pertanyaan masukan dari para penilai. Untuk itu, tapi belum berakhir ya, belum. Jadi masih ada tahap selanjutnya karena
akan kita lihat hasilnya. Siap. Ya, oke, untuk itu maka saya sidang ujian promosi doktor saya tangguhkan selama 10 menit untuk memberikan kesempatan kepada Dewan Penguji untuk menetapkan hasil ujian. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ketua sidang, promotor, dan tim penguji dipersilahkan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang ujian promosi dokter dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Rapat sidang ujian saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, kopromotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Dira Nurmila Siliwadi. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, kopromotor, dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa saudara Dira Nurmila Siliwadi dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini, Senin tanggal 14 April 2025, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saudara Dira Nurmila Siliwadi berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 14 April 2025, atas nama Rektor, Ketua Sidang Iin Karita Sakarina, Promotor Profesor Dr. Abdul Razak SHMH. Perlu saya sampaikan juga bahwa Dr. Dira Nurmila ini IPK-nya adalah 3,94 ya, dengan lama studi 3 tahun 1 bulan. Walaupun demikian, mungkin karena ada persyaratan untuk cum laude tidak dipenuhi ya, yaitu hanya satu jurnal internasional. Jika mau cum laude harus ada 2 publish jurnal internasional reputasi status. Tapi tidak apa-apa, nanti cum laude disyaratkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Dira Nurmila Siliwadi SKMMH dipersilahkan mengambil tempat.
Akan ke mana? Bapak ya? Ke suami. Kenapa duduk di depan, di belakang, Pak? Boleh ke depan, iya. Masih pegang? Sudah dokter nih istrinya. Ya, silakan duduk di depan. Ya, untuk selanjutnya saya persilakan kepada yang amat terpelajar, Dr. Dira Nurmila Siliwadi, SKM MH, untuk memberikan kesan dan pesannya selama menempuh pendidikan doktor ilmu hukum di Fakultas Hukum Unhas tidak lebih dari 10 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih banyak Prof. atas waktu yang diberikan. Pertama-tama saya mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selama saya hidup aku diberikan jalan kebaikan teruntuk orang tua saya, terutama ibu saya yang tidak bisa hadir karena kurang sehat. Beliau dengan penuh tulusan hati selalu merawat dan mendukung saya. Lalu mendukung saya sampai bisa berdiri di sini. Bila bapak saya yang selalu hadir untuk mendidik saya dalam hal apapun di kehidupan saya. Teruntuk suami dan anak saya, terima kasih telah hadir dan mendukung serta menerima segala kekurangan saya. Selanjutnya, untuk kepada promotor dan kopromotor dengan saya untuk mendoakan Bapak almarhum Bapak Profesor Dr. Ansar Ilyas yang benar-benarnya telah jadi guru saya dalam penyelesaian disertasi ini. Selanjutnya kepada promotor Bapak Profesor Dr. Abdul Razak SHMH. Terima kasih Prof telah memberikan segala masukan bimbingan waktu Prof terhadap saya dalam penyelesaian disertasi ini. Begitu pula dengan Bapak Profesor Dr. Amir Ilyas SHMH selaku kopromotor yang telah banyak membantu meluangkan waktu, memberikan segala kesabaran untuk mengoreksi daripada disertasi saya. Selanjutnya, tim penguji untuk Bapak Profesor Dr. Slamet Sampurna Suwondo, Bapak Profesor Dr. Musakir SHMH, Bapak Profesor Dr. Abdul Mas Magansing SHMH, dan Bapak Dr. Muhammad Ilham Risa Putra SHMKN. Selaku tim penguji, terima kasih banyak Prof telah memberikan masukan dalam setiap tahapan ujian. Untuk Bapak penguji eksternal, terima kasih banyak Prof telah menyempatkan hadir dalam ujian hari ini. Untuk Bapak pimpinan saya, Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo beserta jajaran pimpinan yang diwakili juga oleh Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Haris Kule LC MAG, dan Ibu Profesor Dr. Andi Sukma MAG. Terima kasih banyak telah hadir memberikan dukungan pada hari ini, serta sahabat-sahabat saya, Dr. Andi Umul Khair SPKJ, Rismayanti Yamin, Mawar, Mutmainah Fatsusila, Ibu Ketua Prodi dan Ketua Prodi HES dan HTN, dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas supportnya selama ini. Dan seluruh tenaga kependidikan, baik staf akademik khususnya Pak Uli dan Pak Hakim dan Pak Hasan, terima kasih banyak telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam proses administrasi. Dan juga teman-teman seperjuangan
angkatan 2021 kelas A program studi doktor ilmu hukum. Terima kasih Pak telah hadir. Demikian Prof dari saya selaku ucapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya saya persilakan dengan hormat promotor Bapak Profesor Dr. Abdul Razak SHMH untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar Dr. Dira Nurmila Siliwadi SHM. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang yang saya hormati Prof. Iin, yang saya hormati peneliti eksternal Prof. Arya, Dekan Fakultas Hukum Udara. Yang saya hormati penguji internal, yang saya hormati sesama pembimbing, Prof. Promotor, Prof. Amir, hadirin yang sama-sama saya muliakan, dan secara khusus Saudari Doktor, Doktor Dira Nira Nurmila Siliwadi. Kita saksikan bersama prosesi pendoktoran saudara, dan selaku pembimbing, selaku promotor, tentunya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada penguji, dan secara khusus tadi kita mengenangnya Prof. Ansari Ilyas, karena memang beliau dari ujian proposal, hasil, tutup sampai menjelang promosi, beliau masih dibimbing oleh Prof. Ansari selaku promotor. Mudah-mudahan jasa beliau dibalas setimpal dan yang selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Saudara Dr. Dira ini ya, telah memperlihatkan penampilan tadi diakui oleh Prof. Sakit bahwa ini kita harus berapresiasi ini karena bukan sarjana hukum ya, basicnya bukan ilmu hukum, tetapi mampu membuat disertasi ya. Oleh sebab itu saudara sekarang ini doktor hukum ya. Jadi kalau orang sudah doktor dalam satu bidang ilmu itu biasa disebut bangsawannya ya. Ya, kalau di kita ini anditnya, karainnya, ilmu yang kita pelajari ya. Oleh sebab itu selaku bangsawan ilmuwan ya, Anda itu ahli ya, tempat bertanya ya, sehingga saya tadi sudah minta di ujian tadi untuk memperdalam lagi disertasi saudara, karena nanti diuji oleh masyarakat. Saudara tidak dikatakan lagi sarjana kesehatan masyarakat, lupakan untuk sementara itu. Magister kesehatan, hukum kesehatan, lupakan. Anda doktor ilmu hukum ya, sudah derajat yang tertinggi dalam bidang ini. Oleh sebab itu nanti diuji oleh masyarakat lebih luas. Di sini berapa penguji ini? Ya gampang, tidak terlalu sulit. Apalagi pengujinya baik-baik hari ini ya. Lebih kejam saya lihat, lebih ganas waktu ujian-ujian tertulis, ujian sebelumnya dibanding ujian. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat kepada saudara Dr. Dira. Mohon maaf ya bila dalam selama pembimbingan, mungkin juga selama mahasiswa ya, S3 ada hal-hal yang tidak berkenan, maka sekali lagi mohon maaf. Terima kasih kepada Prof. Amir yang mendampingi sama-sama kita membimbing saudara. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, ya mohon dimaafkan ya, karena itu tidak lain adalah untuk bagaimana saudara bisa memperoleh hasil yang maksimal. Itulah saya kira tidak banyak yang bisa saya ucapkan. Sekali lagi hubungan mahasiswa dosen pembimbing sudah selesai ya. Kita ini hubungan kolegial, sehingga dengan demikian segala hal yang ke depan ini kita bisa jalin dengan baik. Jangan lupakan alma mater ya.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Unhas yang diserahkan oleh Ketua Sidang kepada promotor dan penguji eksternal dan dilanjutkan kepada masing-masing ko-promotor. Sidang terbuka ujian promosi doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum saya menutup sidang ujian promosi doktor pada sore hari ini, izinkan saya atas nama pimpinan fakultas dan juga universitas mengucapkan sekali lagi selamat atas perolehan gelar doktor kepada yang amat terpelajar Dr. Ira Nurmila Siliwadi, ya, dan beserta keluarga, ya, khususnya kepada ayah yang tadi sudah menerima langsung tadi itu, ya, dan tanda kelulusan, dan juga ibu yang di rumah menanti kabar gembira ini, serta suami tercinta tentunya, ya, dan juga anak. Yang pastinya semua ini adalah support sistem yang luar biasa bagi yang amat terpelajar Dr. Ira Nurmila Siliwadi. Karena tanpa kehadiran semua keluarga ini, maka pasti Dr. Dira tidak bisa berdiri di mimbar yang panas ini, ya. Dan akhirnya sudah bisa dilewati. Jadi ini sudah dingin, ya, sekarang sudah rasa dingin, ya. Karena memang hanya mahasiswa S3 ilmu program doktor ilmu hukum yang bisa berdiri di sini, ya, untuk mempertahankan disertasinya. Juga ucapan selamat atas nama pimpinan, ya, saya berikan kepada YIN Palopo, tempat Dr. Dira mengabdi selama ini. Terima kasih Pak Wakil Dekan 1 yang sudah hadir. Tadi ada Ibu Kaprodi yang disebutkan juga sudah hadir untuk mewakili pimpinan dari IAIN Palopo. Terima kasih untuk mengizinkan Dr. Dira Nurmila Siliwadi menempuh pendidikan doktornya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan juga tentunya selamat karena IAIN Palopo sudah tambah satu lagi SDM-nya yang bergelar doktor. Dan tentu saja kita berharap ilmu yang diperoleh dapat dikontribusikan atau digunakan untuk kemajuan instansi di mana Dr. Dira berada. Juga terima kasih kepada semua tim promotor, kopromotor, dan juga para penguji yang saya hormati, penguji internal dan khususnya penguji eksternal yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa SHM Hum. Sekali lagi terima kasih Prof, karena tanpa kehadiran Prof maka ujian ini tidak bisa ujian sidang promosi doktor tidak bisa terlaksana, dan mungkin Dr. Dira belum bisa jadi dokter. Karena tentu saja dengan kehadiran Pak Dekan yang luar biasa sibuknya pasti sebagai Dekan di Fakultas Hukum Udayana Bali. Dan karena itu kami apresiasi sekali lagi. Terima kasih banyak, Prof. Dan juga terima kasih atas kehadiran saudara hadirin yang saya muliakan untuk mengikuti seluruh jalannya sidang ujian promosi dari awal sampai selesai. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, maka sidang tertutup ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin dengan ini resmi saya tutup. Terima kasih banyak, Prof.
Dr. Dira Nurmila Siliwadi SKMMH beserta keluarga disilakan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat dimulai oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum Unhas selaku Ketua Sidang, dilanjutkan berturut-turut oleh promotor, co-promotor, dan tim penguji. Sidang tim penguji Bantara Undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Dira Nurmila Siliwadi SKM NH. Demikianlah ujian promosi pada hari ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.